Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferry dari Universitas PGRI Palembang, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis tren. Analisis tren yaitu tendensi analisis laporan untuk menyatakan dalam presentasi tertentu. Dengan menggunakan angka indeks akan dapat diketahui kecenderungan atau tren, baik arah posisi keuangan apakah meningkat atau turun atau tetap. Dalam melakukan analisis trends, yang penting adalah memahami makna dari hasil perhitungan. Arah trends rasio dari suatu pos laporan keuangan menunjukkan suatu kecenderungan, bisa merugikan atau menguntungkan. Misalnya, trends modal sendiri akan menunjukkan perkembangan keuangan yang menguntungkan. Jika trends utang turun atau jika trends utang naik, tetapi dengan rate yang lebih rendah dibanding kenaikan modal sendiri. Analisis tren untuk melihat kecenderungan perkembangan perusahaan selama periode tertentu yang sudah berlaku dan periode yang akan datang. Analisis tren bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun maupun tetap. Analisis tren ini bermanfaat untuk menilai situasi tren di perusahaan yang telah lalu serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan garis tren yang sudah terjadi itu. Hal yang perlu dilakukan ketika mencermati hasil perhitungan trends adalah memperhatikan juga angka absolut di samping perubahan dalam bentuk persen. Jangan sampai analisis terjebak oleh angka trends rasio tanpa melihat data absolut di dalam menganalisis informasi laporan keuangan. Tren yang dinyatakan dalam presentasi tersebut membutuhkan tahun dasar. Penentuan tahun dasar berdasarkan pada kondisi keuangan nasional paling normal di antara tahun-tahun yang dianalisis digunakan tahun dasar. Tidak menutupi kemungkinan jika tahun awal dari deretan periode laporan keuangan dijadikan sebagai tahun dasar, pengukuran dengan catatan cukup representatif. Setiap pos dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100. Pos-pos yang sama dari periode-periode yang dianalisa dihubungkan dengan pos-pos dalam laporan keuangan pada tahun dasar dengan membagi jumlah pada tahun yang bersangkutan dengan tahun dasar sehingga memperoleh angka rasio. Artinya, trends menunjukkan hubungan setiap pos suatu tahun dengan tahun dasarnya. Syarat trends dapat diperbandingkan antara lain. 1. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan pada waktu melakukan pencatatan akuntansi dilakukan secara konsisten dalam tahun yang bersangkutan. Yang kedua, selama periode yang bersangkutan tidak terjadi perubahan nilai uang atau kenaikan harga yang berbeda secara signifikan. Angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda. Angka indeks ini memiliki suatu persentase, namun dalam prakteknya jarang atau hampir tidak pernah disertakan. Ada dua jenis periode dalam angka indeks. 1. Periode dasar. Periode yang dipakai sebagai dasar dalam pembandingan suatu kegiatan tersebut. Periode dasar ini dinyatakan dalam angka indeks 100. Yang kedua yaitu periode berjalan. Periode yang dipakai untuk membandingkan dalam kegiatan yang bersangkutan. Demikian materi analisis tren yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat
bagi kehidupan sehari-hari maupun dalam melakukan analisis trends waktu kerja di perusahaan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.